malam semuanya. Pada malam ini kita lanjutkan materi kuliah kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pengelolaan dan pengontrolan suku cadang. Baik, langsung saja. Jika Anda mengikuti materi yang saya berikan dari awal, mungkin Anda sudah tahu bagaimana peranan suku cadang dalam sebuah manajemen perawatan, di mana tidak bisa dipungkiri ya, dalam sebuah manajemen perawatan suku cadang memegang peranan yang sangat penting, karena dalam perawatan tentu saja ada beberapa pergantian ataupun memerlukan beberapa pergantian suku cadang, sehingga dalam melakukan perawatan tidak dipungkiri kita harus benar-benar mengetahui parts ataupun bagian mana yang perlu diganti, dan juga part atau bagian mana yang memang memiliki umur pakai yang sangat lama, sehingga dalam pelaksanaannya tidak memerlukan stok yang dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, dalam rangka memilah ataupun memilih spare part yang sering digunakan dan juga spare part yang jarang digunakan dalam penggantian, maka kita memerlukan sebuah pengontrolan dan juga pengelolaan dari suku cadang tersebut ya. Nah, biasanya untuk suku cadang, untuk biaya perawatan biasanya menelan biaya sekitar 40-50% dari total investasi. Ini termasuk besar ya, jadi angka yang sangat besar sekali, sehingga apabila dalam pelaksanaan pengadaan suku cadang ini kita tidak terkontrol dengan baik, maka bisa berakibat mungkin cash flow dari sebuah perusahaan akan sangat terganggu dengan adanya pengadaan suku cadang ini, seperti itu. Kemudian rata-rata perusahaan mengeluarkan sekitar 15-15% dari total biaya perawatan untuk suku cadang dan material ya. Jadi ini secara prosentase ya, dibandingkan dengan biaya lain-lain, maka biaya untuk suku cadang dan material itu sendiri sekitar 15-25%. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, pemakaian material atau suku cadang itu harus benar-benar diperhatikan, benar-benar dikontrol dengan baik, sehingga suku cadang yang tersedia sebisa mungkin, seminimal mungkin. Akan tetapi dengan juga mempertimbangkan bahwa stok yang ada di dalam gudang itu masih aman untuk memenuhi kebutuhan dari produksi, seperti itu. Nah, kemudian mengenai kontrol suku cadang, untuk pengelolaan suku cadang memerlukan adanya dua buah sistem ya. Yang pertama sistem pencatatan itu pasti, karena dalam satu mesin itu memiliki ratusan, bahkan ada yang sampai ribuan suku cadang atau spare part. Oleh karena itu, dengan tanpa memiliki data dari semua suku cadang tersebut, maka kita tidak akan bisa melakukan pengontrolan terhadap suku cadang yang ada tersebut, karena kita tidak bisa memilih suku cadang mana yang memang harus sering diganti, suku cadang mana yang memang jarang diganti. Kalau tanpa ada data yang tercatat, kita tidak akan bisa melakukan pengontrolan. Yang kedua adalah sistem penyimpanan. Nah, sistem penyimpanan ini juga sangat penting dalam proses pengontrolan suku cadang, karena dalam suatu mesin yang terdiri dari ratusan sampai ribuan part, tentu saja kita tidak akan bisa mengingat semua spare part yang ada tersebut satu persatu. Akan tapi kita bisa pilah dari beberapa spare part itu berdasarkan kelompoknya, ataupun misalkan contoh suku cadang yang berhubungan dengan pneumatik dikelompokkan pada suatu tempat, kemudian suku cadang yang berkaitan dengan elektrik dikelompokkan pada suatu tempat. Nah, itu kaitannya adalah dengan sistem penyimpanan ya. Jadi misalkan suatu elektrik ditaruh di rak A, kemudian untuk komponen pneumatik ditaruh pada rak B, maka itu akan memudahkan kita dalam melayani operasional ketika kita akan melakukan proses perawatan, seperti itu. Kemudian berikut adalah
fungsi dari pengontrolan suku cadang. Yang pertama adalah mengelola penyimpanan barang secara aktif, termasuk tata letak, sarana untuk penyimpanan, pemanfaatan ruang gudang, kemudian prosedur penerimaan dan pengeluaran barang, suku cadang, dan lain-lain. Ya, jadi jelas di sini ya. Jadi kontrol stok dari suku cadang ini memiliki fungsi ya untuk pengelolaan barang-barang secara aktif ya, termasuk tadi ya bagaimana cara menyimpannya, kemudian bagaimana kita memaksimalkan ruang untuk penyimpanan tersebut, kemudian bagaimana menerima barang, prosedurnya untuk pendataan, kemudian bagaimana pendataan untuk pengeluaran barang dan sebagainya itu. Kemudian setelah itu adalah tanggung jawab teknis untuk keberadaan suku cadang. Nah, di sini juga dalam kontrol suku cadang yang dalam jumlah yang banyak perlu adanya tanggung jawab teknis untuk keberadaan suku cadang tersebut. Termasuk tadi ya sistem manajemen yang ada di dalam kontrol tersebut perlu juga diperhatikan. Karena dengan tanpa adanya tanggung jawab teknis dari penyimpanan tersebut, maka tidak ada yang memperhatikan bagaimana cara penyimpanan suku cadang, karena ada beberapa jenis suku cadang yang memerlukan penyimpanan secara khusus dan juga tidak bisa disimpan bersamaan dengan barang yang lain karena mungkin akan bisa terjadi kerusakan ataupun terjadi kontaminasi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya untuk yang poin C adalah sistem pengontrolan stok. Nah, ini pasti, jadi stok itu sangat penting karena erat sekali kaitannya dengan prosedur pemesanan, pengadaan barang yang nanti hubungannya dengan cash flow dari keuangan perusahaan. Kemudian perawatan untuk bahan-bahan khusus dalam pengiriman barang. Dalam proses pemakaian kesiapan suku cadang dalam jumlah dan spesifikasi yang sesuai menurut kebutuhannya ya. Jadi tidak dipungkiri bahwa suku cadang itu banyak sekali macamnya dan juga ada beberapa yang membutuhkan perawatan yang khusus dan juga mungkin tingkat waktu pengadaannya juga berbeda-beda dan juga tingkat kesulitan dalam pencarian suku cadang juga berbeda-beda gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah melindungi suku cadang dari kerugian atau kehilangan karena penyimpanan yang kurang terkontrol dan mencegah adanya pemindahan barang tanpa diketahui. Ya, mungkin di perusahaan-perusahaan yang medium ataupun perusahaan-perusahaan kecil yang mereka belum menerapkan pengontrolan suku cadang, mungkin sering terjadi dengan adanya stok yang hilang. Jadi dalam data mereka pembelian masih ada histori mungkin dari baru beberapa hari, tapi dengan adanya sistem pengontrolan yang kurang ataupun tidak terkontrol, maka biasanya suku cadang tersebut tidak terdeteksi beradaannya karena mungkin pada saat penyimpanan tidak jelas di mana tempatnya, bagaimana pengelompokannya. Nah, seperti itu. Kemudian berikut merupakan dasar-dasar untuk mengontrol sebuah suku cadang. Nah, di sini ada faktor-faktor penting yang mendasari dari pengontrolan suku cadang. Yang pertama adalah persediaan stok maksimum. Jadi stok maksimum merupakan batas tertinggi penyimpanan ya suku cadang dan jumlah yang menguntungkan secara ekonomi ya. Jadi dalam penyediaan stok itu tidak asal menyimpan sebanyak-banyaknya, tapi perlu juga dibatasi maksimum berapa banyak stok yang disediakan. Kemudian yang B, persediaan atau stok minimum merupakan batas terendah penyimpanan. Jadi batas terendah sini adalah batas yang paling sedikit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, kebutuhan perawatan untuk mesin-mesin produksi seperti itu. Kemudian standar pemesanan merupakan jumlah suku cadang yang dibeli pada saat pemesanan. Jadi pada saat pemesan barang mungkin ada beberapa sistem penjualan yang di situ menerapkan MOQ atau minimum order quantity ataupun pembelian dalam jumlah yang banyak akan mendapatkan harga yang khusus. Nah, seperti itu merupakan salah satu standar pemesanan yang ada di pasaran. Kemudian batas pemesanan kembali
merupakan jumlah barang yang dapat dipakai selama waktu pengadaannya kembali sampai batas stok minimum. Jadi pada saat jumlah persediaan barang telah mencapai batas pemesanan, maka harus segera dilakukan pemesanan kembali. Begitu. Kemudian waktu pengadaan merupakan lamanya pengadaan barang ya. Jadi ada beberapa barang yang dia ready stock. Jadi sewaktu-waktu kita butuh, kita lakukan pemesanan, maka dalam hari itu juga ataupun dari keesokan harinya bisa dikirim. Ada juga yang barang yang karena dia sangat sedikit pemakaiannya di pasaran, jadi memerlukan waktu untuk pembuatan, misalkan 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang menentukan perlunya stok maksimum dan minimum. Ya, jadi pengadaan stok maksimum dan minimum itu memiliki beberapa faktor ya, karena bisa juga mungkin dalam beberapa perusahaan yang karena mereka perusahaan yang besar, dan juga mungkin tergantung dari penjual dari suku cadang tersebut, misalkan menerapkan sistem harga berdasarkan jumlah. Ketika pembelian dalam jumlah yang sangat banyak, mereka akan mendapatkan diskon harga yang besar. Mungkin itu juga bisa dijadikan sebuah pertimbangan bagaimana sebuah perusahaan tersebut melakukan pengadaan dengan jumlah yang banyak. Nah, hal-hal seperti itu masuk dalam beberapa poin di sini. Yang pertama adalah kemampuan ekonomi pada tiap pengadaan order ya. Ini tergantung dari modal yang tersedia atau cash flow yang tersedia dalam perusahaan tersebut, atau budget yang tersedia untuk proses perawatan. Kemudian modal ya, tentu saja ini sangat penting ya, karena hubungannya dalam pembayaran dan juga hubungan terhadap supplier seperti itu. Kemudian waktu yang dibutuhkan pengadaan barang, kemudian kemungkinan adanya penyusutan dan kerusakan ya. Jadi ada beberapa part yang ketika penyimpanannya cukup lama, part tersebut akan terjadi kerusakan, sehingga kita itu perlu dipertimbangkan bagaimana manajemen stoknya. Kemudian jumlah permintaan barang. Nah, berikut merupakan keuntungan dari kontrol stok ya. Jadi hal-hal apa saja yang menguntungkan ketika kita melakukan kontrol stok. Salah satunya adalah mengetahui titik kritis antara input dan output, kemudian memberikan kemungkinan adanya penambahan output, mencegah terjadinya keterlambatan dalam pengadaan barang, ini pasti ya. Jadi mungkin produksi juga membutuhkan jumlah stok barang untuk spare part atau suku cadang mesin-mesin mereka. Nah, ketika terjadi hambatan dalam proses pengadaan spare part tersebut, mungkin akan sangat berpengaruh terhadap produksi. Nah, sehingga dengan adanya pengontrolan stok ini, hal tersebut dapat dihindari, sehingga keterlambatan tersebut tidak menimbulkan efek yang fatal seperti produksi berhenti, sehingga supply terhadap customer berkurang dan juga pemasukan perusahaan juga berkurang karena penjualan mereka jumlahnya berkurang juga. Itu. Kemudian adanya keuntungan dari jumlah potongan harga ya. Jadi ada beberapa sistem dari penjual atau supplier yang menerapkan harga berdasarkan quantity. Jadi pembelian dalam jumlah kecil mungkin harganya akan lebih tinggi, tapi dengan jumlah yang lebih besar akan mendapatkan diskon yang lebih besar pula. Kemudian memanfaatkan keuntungan dari harga yang tidak menentu. Ya, jadi dalam pengadaan suku cadang, memang suku cadang itu tidak hanya didapat dari dalam negeri. Mungkin ada beberapa suku cadang yang mereka harus melakukan impor karena tidak ada produksi dalam negeri. Sehingga ketika melakukan pembelian ke luar negeri, maka mata uang yang digunakan adalah mata uang internasional biasanya. Mungkin dengan US dollar ataupun dengan yen Jepang ataupun dengan mata uang yang lain. Nah, seperti yang kita ketahui, kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing itu berubah-ubah tergantung dari kursnya berapa. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya juga dimanfaatkan oleh pembeli, dalam hal ini sebagai pengontrol stok, memanfaatkan kondisi ini, fluktuasi dari kurs mata uang untuk menentukan harga beli mereka. Karena ada beberapa supplier yang memiliki kesepakatan dengan pelanggan mereka ketika harga yang mereka tawarkan itu
berdasarkan kurs yang berlaku saat itu. Nah, itu merupakan salah satu keuntungan dari kontrol stok. Jadi kita tahu ketika kurs rupiah sedang menguat, sedang tinggi, mungkin akan melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak karena harganya lebih murah. Kan tapi ketika nilai tukar rupiah sedang turun, harganya otomatis akan naik, sehingga mungkin pembelian akan sedikit dikurangi, tentu saja dengan memperhatikan batas minimum pemesanan. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah pesanan ekonomis. Penilaian untuk pemesanan barang dalam jumlah ekonomis mencakup perhitungan biaya-biaya seperti berikut, yaitu biaya pengadaan barang, termasuk di situ biaya administrasi, pengangkutan, inspeksi, dan biaya-biaya yang lainnya. Kemudian biaya inventarisasi, termasuk pengelolaan penyimpanan, gudang, asuransi, dan yang lain sebagainya. Besar biaya ini biasanya 10-20% dari harga rata-rata barang yang disimpan. Jumlah pesanan ekonomis dapat diperoleh apabila besarnya biaya pengadaan barang sama dengan besarnya biaya inventarisasi. Nah, itu adalah pengertian dan juga penilaian terhadap perhitungan biaya-biaya untuk pemesanan ekonomis itu. Nah, sebenarnya pesanan ekonomis dapat kita kalkulasi ya. Di sini ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah jumlah barang yang dibutuhkan. Yang kedua adalah biaya pengadaan barang dan biaya inventarisasi barang per tahun yang dihitung dari biaya total inventarisasi per tahun dibagi dengan jumlah barang yang dibutuhkan per tahun. Itu adalah biaya inventarisasi barang per tahun. Kemudian jumlah pesanan ekonomis ini yang akan kita cari atau yang akan kita hitung. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya. Biaya pengadaan barang per tahun tadi ya. Jadi dari rumus yang sebelumnya, dari pengertian sebelumnya Anda bisa lihat rumusnya. Dan akhirnya dari beberapa perhitungan-perhitungan akan mendapatkan harga total dan ataupun harga ekonomis atau pesanan ekonomis yang didapatkan gitu. Kemudian penyimpanan suku cadang. Nah, jadi selain kita mengontrol stok, kita juga mempertimbangkan bagaimana suku cadang tersebut disimpan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyimpanan suku cadang. Yang pertama adalah gudang suku cadang khusus. Nah, gudang ini biasanya untuk menyimpan suku cadang yang biasa dipakai pada peralatan tertentu yang sangat vital ya. Jadi mesin-mesin khusus yang mungkin spare part-nya juga khusus, secara fungsi juga sangat spesial gitu. Yang biasa termasuk dalam suku cadang kelompok ini biasanya adalah motor listrik yang khusus, kemudian poros, bantalan khusus, dan roda gigi pengganti ataupun komponen khusus yang lainnya. Suku cadang yang dibutuhkan dapat dikelompokkan pada bagian khusus apabila digunakan untuk mesin yang kalau terjadi kemacetan akan mengakibatkan kerugian besar ya. Jadi ini ada hubungannya dengan mesin produksi. Ketika mesin produksi tersebut sangat vital karena dia mungkin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan produksi, maka bisa dikelompokkan spare part yang digunakan pada mesin ini adalah diperlukan untuk gudang secara khusus seperti itu. Kemudian digunakan salah satu atau dua mesin tertentu. Kemudian dalam pemakaiannya lebih tahan lama daripada suku cadang biasa. Kemudian sulit untuk pengadaan cepat dan juga yang terakhir adalah relatif lebih mahal dibandingkan dengan suku cadang yang lain. Jadi ini faktor-faktor yang menentukan spare part ataupun suku cadang tersebut dikelompokkan dalam gudang suku cadang khusus gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah gudang suku cadang biasa. Nah, gudang ini biasanya untuk menyimpan suku cadang yang biasa ya, yang tidak istimewa. Dalam pemakaiannya cenderung lebih cepat dibandingkan dengan suku cadang yang khusus, sehingga suku cadang ini mengalami pergantian yang cukup sering. Contohnya adalah bantalan biasa, packing, fitting pipa, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah gudang perawatan. Gudang ini menyimpan berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk pekerjaan perawatan. Perlengkapan yang disimpan dalam gudang perawatan ini antara lain adalah perlengkapan pelumasan, kemudian
perkakas tangan, kunci, alat potong, alat bersih, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 3 kelompok ya, bagaimana cara penyimpanan suku cadang ya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok seperti itu. Nah, dari rumus yang sudah kita pelajari tentang pemesanan ekonomis, maka di sini saya berikan contoh soal di mana dalam soal ini adalah diketahui banyaknya barang yang dibutuhkan dari gudang selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun gudang tersebut mengeluarkan barang sebanyak 20 unit. Ini untuk kebutuhan produksi ya. Nah, kemudian biaya pengadaan barang sebesar 4.096 sekali pesan. Jadi setiap sekali pengadaan barang biayanya 4.096. Kemudian harga barangnya Rp1.000. Kemudian biaya inventarisasi per tahun sekitar 16% dari harga rata-rata barang yang disimpan. Maka dari data tersebut Anda diminta untuk menentukan jumlah pesanan ekonomis dan juga batas pemesanan kembali bila waktu pengaduannya 3 bulan. Nah, dari data-data yang disebutkan di atas, maka dapat diketahui sini ya. Maka jumlah kebutuhannya adalah 20 unit per tahun. Kemudian biaya pemesanannya adalah 4.096 per pesanan. Ini harga barangnya per unit Rp1.000. Maka kita dapat hitung biaya inventarisasi. Di sini rumusnya. Kita dapatkan hasil biaya inventarisasi sebesar Rp160. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung jumlah pesanan ekonomis. Nah, setelah kita hitung jumlah pesanan ekonomisnya adalah sebesar 32 unit. Jadi hal ini berarti ketika Anda memesan suatu barang, maka jumlah pesanan yang di situ paling ekonomis adalah 32 unit. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan batas pemesanan kembali. Nah, dari rumus atau data yang diketahui, maka batas stok yang digunakan kita dapat hitung di sini ya. Maka kita dapatkan angka 5 unit. Jadi ketika stok di gudang kuantitinya tinggal 5 unit, maka harus segera dilakukan pemesanan ulang seperti itu. Nah, itu adalah contoh soal untuk pemesanan ekonomis. Oke, sekian dari saya. Nanti silahkan ada tugas dari saya, Anda coba kerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda tulis di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Nanti kita akan bahas bersama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas yang saya berikan. Selamat malam.